ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah sukacita kami Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan selain Allah yang terdahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan Kau pimpin Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Mari saudara kita siap memuji nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita mau katakan sekarang telah tiba. Sekali lagi katakan dan pemerintahan Allah kita yang dirapikan, karena para penawar kita. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi katakan oleh kesaksian kita.
bagian dari firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya dan ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan, bahwa mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan kasih sayang untuk bangkit berdiri, kita mau dengan sungguh-sungguh lagi katakan, terbatas kuasa-Mu Tuhan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. tak terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Usahaku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kita berdaya kepada hamba-Nya saya kasih. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata,
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami datang kembali kepadamu dalam suatu ucapan syukur, dalam suatu ibadah, karena kesempatan yang Kau berikan adalah saat-saat yang terbaik buat kami. Waktu yang Kau berikan adalah waktu untuk bersekutu, untuk lebih mengerti akan rencana-Mu, lebih mengerti akan isi hati-Mu, agar kami bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini Tuhan, dalam suatu ibadah, pada hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, hari yang dimana Engkau ingin bertemu dengan kami umat-Mu, padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau. Engkau memelihara kehidupan kami dari hari ke hari sepanjang minggu ini. Ada tempat untuk bernaung, ada rezeki untuk kami makan, kesehatan yang Kau berikan, sanak saudara teman yang mengasihi, dan hari ini adalah kesempatan di mana kami bersekutu dengan Engkau. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Baik tim IT, baik pemusik, song leader, singer, terutama kami juga yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dan memberkati setiap kami. Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan kami. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendiri, sebab Engkau selalu bersama dengan kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersuka cita karena Tuhan memelihara kehidupan kita sehari demi sehari. Entah berapa banyak masalah yang sudah kita lewati, entah berapa banyak persoalan yang pada awalnya kita tidak mengerti, namun pada akhirnya kita tahu kalau kita masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik dan suatu kesempatan waktu yang diberikan oleh Tuhan, ini adalah anugerah, ini adalah kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada waktu yang mana waktu itu berjalan dan kita harus melakukan sesuatu. Artinya waktu yang tidak bisa ditunda. Atau ada juga waktu yang memang kita bisa tunda untuk mengerjakan sesuatu, lalu kita bisa kerjakan kemudian gitu ya. Nah, waktu yang tidak bisa ditunda misalkan ketika seorang anak ketika saatnya harus masuk ke dalam suatu pendidikan, suatu sekolah,
itu adalah salah satu waktu yang tidak bisa ditunda untuk masa depannya. Bukankah begitu Bapak Ibu saudara-saudara? Karena apabila dia menunda waktu itu, misalkan saatnya bersekolah, lalu dia katakan kepada orang tuanya, "Mama, aku jangan sekolah dulu, nanti saja berapa tahun kemudian," misalkan begitu. Jadi ketika dia sudah mulai dewasa, mulai tumbuh kumis dan jenggotnya, lalu dia baru mau masuk sekolah kelas 1, misalkan begitu, apakah memungkinkan itu? Tentu itu jadi aneh, dan mungkin sekolah juga sudah tidak bisa menerima lagi karena teman-temannya akan merasa heran, bukan? Nah, ada waktu-waktu lain juga, waktu misalkan waktu masa-masa pembagian air dari suatu pengairan waduk, itu mempunyai jadwal untuk membagi daerah-daerah terhadap air itu. Nah, itu ada waktunya di mana dapat jatah air. Jadi harus bekerja dan mengerjakannya. Kalau tidak mengerjakan sesuatu, nanti saatnya sudah tidak ada jatah air lagi, maka akan menjadi kesulitan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan juga mengajarkan bahkan yang lebih jauh, bahkan mengajarkan yang lebih sempurna agar kita menjadi baik-baik dan semakin baik belajar dari firman Tuhan. Oke, mari kita baca. Amsal pasal yang ke-20 mulai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Amsal mengajarkan, dikatakan kalau pada musim dingin si pemalas tidak bekerja, tidak membajak, lalu pada musim menuai, lalu dia mau mencari hasil, tidak ada hasil apa-apa. Jadi jelas ya. Jadi sekalipun musim dingin, sekalipun musim apapun, kalau saatnya saat bekerja, saat membajak, karena ini konsepnya sepertinya konsep seorang petani, dia harus mengerjakannya. Tidak boleh bermalas-malas, harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak bisa kita berkata, aduh lagi musim dingin nih, lebih baik aku tidur-tidur aja enak, pakai selimut, pakai penghangat. Nggak bisa begitu. Sebab ketika waktu itu lewat, lalu datang musim menuai, sementara orang lain itu sedang bergembira menuai, lalu dia, apa yang mau dituai sama dia? Karena kemalasannya, dia tidak mendapat apa-apa. Itu adalah awal pembelajaran yang firman mengatakan kepada kita, kita harus bekerja, entah baik atau tidak baik waktunya, karena waktu itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan dalam memberikan waktu itu, dia itu tidak tergantung pada tempat, pada waktu, ataupun pada musim sebenarnya. Jadi masalahnya mau atau tidak kita mengerjakannya, itu yang menjadi masalah. Nah, bagaimana Tuhan memberkati setiap kita, ya, kita baca. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Ratapan menulis begitu besar kasih Tuhan, begitu tak terhingga, dan dirasakan di dalam kitab Ratapan dikatakan selalu baru setiap pagi. Jadi setiap begitu kita bangun pagi, kita menikmati berkat Tuhan yang tidak habis-habisnya.
itulah berkat di pagi hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu berarti Tuhan bisa memberkati kita pada waktu pagi hari. Itu sebabnya kalau setiap pagi kita bangun, ya memang nggak salah kalau yang kita cari adalah kopi dan pisang goreng. Tidak salah kalau yang kita cari adalah nasi untuk sarapan, apakah nasi kuning, nasi ulam, ataupun nasi uduk. Itu semua tidak salah. Tidak salah ketika kita bangun pagi lalu kita mulai melihat jadwal kita hari ini, itu juga tidak salah. Tapi yang terutama ketika kita bangun pagi, karena kita tahu itu adalah berkat Tuhan di pagi hari, maka mengucap syukurlah untuk hari itu. Mengucap syukurlah untuk perlindungannya sepanjang malam hari ketika kita beristirahat, lalu Tuhan angkat capek dan lelah kita, lalu kita bangun dengan tubuh yang sehat. Artinya Tuhan mempercayakan kita satu hari lagi, dan Tuhan juga menyiapkan berkat untuk kita di pagi hari. Sudahkah kita mengucap syukur untuk hari ini atas berkat Tuhan di pagi hari buat kita? Kita mengucap syukur, kita percaya hari yang Tuhan berikan untuk hari ini adalah baik, dan berkat Tuhan sudah menanti untuk kita. Luar biasa umat Tuhan, umat kesayangannya. Jadi pagi hari Tuhan bisa kirimkan berkat bagi setiap kita, umatnya yang percaya. Bagaimana siang hari? Apakah cuma pagi saja? Lalu siang hari ya udah lanjutkan saja seperti itu. Toh berkat Tuhan juga dari pagi masih kita rasakan terus. Nah, firman Tuhan juga menceritakan berkat di siang hari bolong pun Tuhan bisa. Kan tadi kita katakan bahwa berkat Tuhan tidak tergantung musim dingin, musim panas, tidak tergantung waktu, bukan? Mari kita baca. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Dah cukup sampai di situ. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya harap kita sudah tahu kisahnya, bukan? Jadi ini adalah penggalan dari kisah seorang yang ingin menimba air di siang hari bolong. Dikatakan kira-kira jam 12 tengah hari, dan Yesus pun sedang duduk di tepi perigi untuk minum juga. Dan orang ini kenapa harus siang-siang hari? Karena latar belakang tingkah laku dan tindakannya sehingga hanya memungkinkan dia siang hari. Ketika orang lain tidak ada, disitulah saatnya dia mengambil air. Tetapi hari itu dia bertemu dengan Yesus. Yesus yang memberikan dia air kehidupan, bukan sekadar air untuk menghilangkan aus, tetapi air yang betul-betul bagi kehidupan yang selama ini dia cari-cari. Dan orang itu berkata kepada teman-temannya, dia lari sekampung itu bilang, aku bertemu dengan seorang, dan orang itu menceritakan semua perbuatanku, tepat persis dia tahu. Artinya sampai ke dalam batinku dia tahu tentang aku. Lalu dia kasih tahu kepada teman-temannya, mungkinkah dia itu Yesus Kristus? Nah, perkataan inilah yang akhirnya mengundang sekampung, dan mereka menjadi percaya. Mereka menjadi percaya dan mereka bersukacita. Tetapi yang paling bersukacita, yang paling merasakan berkat adalah si perempuan Samaria itu.
si perempuan yang merasa tertolak, si perempuan yang selama ini selalu ngumpet-ngumpet, yang selama ini selalu bersembunyi, kalau ketemu orang juga tidak mau bertemu. Kenapa begitu? Karena sudah terlalu sering perkataan-perkataan yang menyakitkan, karena terlalu sering sindiran-sindiran yang rasanya begitu menyayat hati, walaupun sebenarnya dia pun tidak ingin mempunyai prediksi seperti itu. Siapa yang ingin? Dan hari-hari dilaluinya dengan begitu pahit, hari-hari dilaluinya dengan begitu tidak mengenakan bagi dia. Tetapi hari itu, di siang hari bolong, bukan di pagi hari, di siang hari bolong, saat-saat orang-orang lagi pada kelelahan, tetapi dia mendapatkan berkat sukacita. Dia dijamah istilahnya oleh Yesus, lalu hidupnya berubah. Itulah berkat di siang hari yang Allah bisa berikan kepada setiap kita. Jadi kalau tadi sedikit kita uraikan berkat di pagi hari, demikian juga di siang hari Allah bisa melakukannya. Setiap kita, pernahkah mungkin kita berpikir bahwa pagi hari sudah lewat, aku sudah terlanjur salah, aku sudah terlanjur melangkah dan keliru, dan aku sudah terlanjur salah jalan, bahkan aku terjerembab, rumah tanggaku berantakan, atau mungkin aku sudah berpikir karena aku salah maka bisnisku jadi macet, sini macet sana macet, melihat prediksi juga enggak semakin baik. Ya, hari berganti, nanti berikutnya tahun juga berganti, tetapi belum ada tanda-tanda. Apakah itu yang kita hadapi seperti si perempuan ini? Berkat pagi hari sudah lewat, tetapi dalam keadaan yang putus asa, dan dia bertemu dengan seorang yang memberitahukan tentang semua apa yang ada di dalam dirinya, dan dia mendapat berkat di siang hari. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi menandakan bahwa Allah itu tidak tergantung. Sekalipun kita seringkali merasakan seakan-akan kita sudah terlambat, bagi Allah Dia tidak pernah terlambat. Dia tahu persis saat-saat yang tepat. Oleh sebab itu bersukacitalah kita kalau hari ini dalam keadaan apapun ternyata kita masih ada bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan lemah, hancur, berantakan, ternyata masih ada iman, kita masih percaya, walaupun mungkin kadarnya begitu kira-kira kali ya, mungkin kadarnya sudah sangat kecil, tapi jangan sampai itu hilang, karena sekecil apapun Tuhan masih ingat kita. Dan buktinya seorang wanita yang sudah terbuang, hari itu dia dipulihkan. Dan Yesus yang sama, Allah yang sama, sekalipun berkat pagi hari sudah lewat, nggak usah khawatir, berkat siang hari pun masih ada bersama dengan kita ketika kita percaya dan berharap kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat lagi apa yang Tuhan bisa berikan. Kalau pagi kelewat, siang kelewat, mari kita baca berikutnya. Mazmur 127 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
Berkat pagi hari sudah kita lihat begitu indah. Berkat siang hari pun Dia masih bisa berikan. Seandainya pagi terlewat, siang pun tidak tertangkap, masih ada kesempatan satu lagi, yaitu berkat pada malam hari. Firman Tuhan berkata, sia-sialah kita bekerja keras dengan kekuatan kita dari pagi sampai siang sampai malam, kita puter otak, tenaga, pikiran, apapun seluruh daya. Kalau istilah kita, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, begitu bukan istilahnya ya? Tetapi yang kita makan enggak terasa kenyang dan tetap saja penuh dengan tekanan-tekanan, tidak ada sukacita, bahkan seakan-akan itu semua sia-sia. Kita kumpulkan itu seperti kantong bolong, paham ya? Kita masukin di sini, toblos lagi, enggak pernah terasa bahwa itu sesuatu yang menghasilkan. Tetapi kata firman Tuhan, ada orang, ada pribadi yang dicintai oleh Tuhan, ada pribadi yang sedemikian rupa dikasihi oleh Tuhan, bahkan ketika dia lagi tidur, lalu berkat itu diperintahkan untuk dia. Apakah saudara tidak bisa membayangkan ketika dia bangun, lalu semua sudah tersedia? Itu sesuatu yang menjadi cita-cita, sesuatu yang menjadi impian, sesuatu yang menjadi harapan. Tetapi cita-cita, impian dan harapan itu bukan cita-cita yang kosong, bukan cita-cita yang ada hanya di dalam cerita-cerita cerpen, bukan cita-cita dan impian yang hanya ada di dalam sinetron-sinetron, tetapi ini benar-benar karena Tuhan mengirimkan berkat kepada orang yang dicintainya. Siapakah orang yang dicintainya? Manusia semua jatuh di dalam dosa. Manusia itu berusaha untuk hidup benar, tetap tidak bisa. Lalu manusia dikasihkan anugerah, coba engkau lakukan tentang Taurat, lalu enggak bisa juga. Alhasil upah dosa adalah maut, bahwa manusia harus mati dan hukumannya adalah neraka. Tetapi apa yang terjadi? Allah sejak awal sudah bercita-cita ingin memberikan penyelamatan kepada manusia. Itu berarti bahwa Allah itu mengasihi. Itu berarti bahwa Allah itu mau melakukannya. Dan itu sebabnya Allah akan hadir melalui Yesus Kristus yang akan menolong kita untuk memberikan teladan, untuk memberikan jalan, untuk menjadi pengantara, untuk menjadi orang yang dicintainya. Artinya kita menjadi bisa dicintai oleh Allah karena melalui Yesus Kristus. Ada satu ayat yang berkata bahwa Allah sangat berkenan kepada seorang, yaitu anaknya Isai, yang dikatakan kepadanya, aku berkenan. Salah satu cirinya daripada seorang yang ia berkenan itu, orang itu sangat taat, orang itu sangat percaya. Kalaupun dia jatuh, dia buru-buru minta ampun karena menyadari akan segala kelemahannya. Nah, menjadi orang yang berkenan ini harus kita berusaha juga. Seperti tadi, walaupun musim dingin, kita tetap membajak, kita tetap bekerja. Artinya kita berusaha, tidak bisa datang dengan sendirinya. Kita berusaha walaupun mungkin banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita, tapi dalam usaha itu Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Jadilah engkau orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana melukiskan orang yang dicintai?
mudah. Kalau engkau juga menjadi orang tua, tentu engkau bisa mewujudkan rasa cintamu itu kepada keluargamu, kepada anakmu, kepada istri, kepada seisi rumah, dengan engkau mengasihi, engkau melakukan segala sesuatu, kewajiban-kewajiban, dan engkau bersuka cita bersama-sama. Itu adalah salah satu contoh. Dan Allah pun demikian. Dia ingin Allah mengasihi kita, lalu kita pun sangat mengasihi Dia. Bukan cuma teori, tapi melalui perkataan dan perbuatan. Mungkin berkat pagi hari sudah lewat, karena ternyata kita bukan terlahir dari keluarga baik-baik. Mungkin berkat siang hari juga tidak bisa kita raih, karena kita lengah, kita sudah terhanyut oleh kesibukan-kesibukan dunia yang ujung-ujungnya adalah kematian. Tetapi masih ada satu lagi, yaitu berkat di malam hari. Ini adalah berkat terakhir, berkat yang tidak boleh sampai liwat. Sebab dengan berkat itu Allah sendiri yang akan bertindak, seperti Allah mengirimkan Yesus agar kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi pastikan bahwa kalau perlu ya, semua berkat itu menjadi milikmu, menjadi milik kita, agar kita betul-betul bisa menikmati hidup dengan sukacita, hidup dengan bahagia, hidup berkelimpahan sepanjang kita di dalam dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan, bukan? Tetapi jika tidak demikian, di saat-saat terakhir kesempatan masih ada. Gunakan waktu yang ada. Allah adalah sumber berkat. Allah tidak terikat pada tempat, Dia tidak terikat pada waktu, Dia tidak terikat pada musim. Bekerjalah, karena saatnya bekerja adalah sekarang. Kalau engkau tidak melakukan sesuatu pada waktu panen, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Nanti engkau lihat orang-orang pada panen, engkau lihat tetanggamu, temanmu, semua pada panen, dan engkau tidak mendapatkan apa-apa karena saat itu engkau merasa belum saatnya untuk bekerja. Engkau katakan saatnya musim dingin, saatnya tidur-tidur. Tidak, hari ini bersama dengan Tuhan, bangkitkan semangatmu. Dia tidak terikat pada tempat untuk menolong engkau. Dia tidak terikat pada waktu, Dia tidak terikat pada musim. Waktu yang ada, waktu yang diberikan harus kita manfaatkan. Waktu tidak menunggu kita, tapi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terimalah berkat di pagi hari, berkat di siang hari, sampai malam pun Tuhan masih menjagai dan memberkati kita. Tetap semangat, tetap kuat, dan ketahuilah Tuhan mengasihimu. Hiduplah dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk menerima berkat-Mu, walaupun beberapa sudah terlewatkan karena kelemahan kami, karena kesalahan kami, tetapi memang Engkau Allah yang mengasihi. Biar kiranya segala firman itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman, menjadi semangat, karena kami percaya tidak ada yang sukar bagi Engkau selama Engkau masih memberikan anugerah, selama Engkau masih mengasihi kami, dan Engkau sudah buktikan melalui Yesus Kristus yang Kau kirimkan kepada kami sebagai penolong, sebagai pembuka jalan. Dan hari ini Tuhan adalah hari keberkatan, adalah hari kemenangan bagi kami, karena ternyata kami ada bersekutu dengan Engkau. Dan kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lewati, sepanjang yang kami lewati dalam sepanjang minggu ini Tuhan, biar kiranya Engkau berikan kami kekuatan. Selama kami di dalam dunia ini, apapun yang menjadi mata pencarian dan aktivitas kami, biar kiranya Engkau berkati. Yang berusaha, yang berniaga, ataupun mereka yang bekerja,
dalam penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah. Biar kiranya Tuhan masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka Tuhan. Yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau berikan kesehatan, berikan umur panjang. Berkati keluarga besarnya, berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Dan kiranya kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya. Seperti hari ini, saat kami bersekutu, saat Engkau memberkati dan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu.
Enak guys, mantap guys.